Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja. Jelasnya, membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti,
pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi.
Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan.
Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis.
Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan.
Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam.
Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon.
Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu,
Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya.
Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. "Mau saya tembak?" teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia,
Anies Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar. Apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu,
Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja. Jelasnya, membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan.
Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti,
kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar. Apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza,
Pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak.
Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci,
3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina, namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin.
Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan,
dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang.
Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus?
Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Sharif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Sharif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu,
Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor,
Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Sakatatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Sakatatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Sakatatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Sakatatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Sakatatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Sakatatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar.
Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi.
Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan.
Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Sharif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Sharif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis.
Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan.
Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam.
Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon.
Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu,
Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya.
Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. "Mau saya tembak?" teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia,
Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu,
Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan.
Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti,
kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar. Apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza,
Pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017. Kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak.
Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci,
3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin.
Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan,
dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang.
Dalam video yang disebar Elza Sharif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Sharif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Sharif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Sharif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus?
Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Sharif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Sharif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu,
Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar. Apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor,
Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Sakatatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Sakatatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Sakatatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Sakatatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Sakatatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Sakatatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar.
Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon.
Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar. Apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti,
Dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Sharif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017. Kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Sharif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Sharif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan.
Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam.
Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya
Saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan,
dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang.
Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus?
Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Sharif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Sharif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu,
Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor,
Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Sakatatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Sakatatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Sakatatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Sakatatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Sakatatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Sakatatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar.
Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon.
Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar. Apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti,
dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Sharif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Sharif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Sharif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan.
Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN,
Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024.
Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024.
Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu,
Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar. Apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan.
Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini,
yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar. Apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang.
Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Sakatatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Sakatatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Sakatatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Sakatatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Sakatatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Sakatatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana,
Elza Sharif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Sharif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci,
3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman,
Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti,
pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi.
Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan.
Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis.
Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan.
Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam.
Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak? Teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon.
Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu,
Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya.
Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. "Mau saya tembak?" teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia,
Anies Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar. Apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu,
Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja. Jelasnya, membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan.
Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti,
kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza,
Pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak.
Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci,
3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Syarif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Syarif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin.
Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus? Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Syarif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Syarif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Syarif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Syarif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Syarif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Syarif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Syarif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan,
dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwilkumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Sebelumnya, Komnas HAM membenarkan pernah menerima laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat, 24 Mei 2024. Komnas HAM membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Uli Parulian, anggota Komnas HAM merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Yang paling disorot Komnas HAM adalah tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Di sisi lain, Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Selain kepolisian, ternyata dalam penanganan kasus Vina Cirebon juga ikut dilibatkan Komnas HAM. Bahkan baru-baru ini, Komnas HAM belak-belakan membeberkan pelanggaran proses hukum dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komnas HAM, Uli Parulian. Ia merinci, 3 pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran penyiksaan dan ketiga pelanggaran tindakan penangkapan sewenang-wenang. Di sisi lain, terungkapnya pelanggaran dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu membuat Ibtu Rudiana terpojok kembali jadi sorotan. Rupanya Komnas HAM sudah lama memantau pelanggaran dalam kasus Vina Cirebon tersebut, salah satunya menyoroti tak adanya advokat yang mendampingi para terpidana kasus Vina pada saat itu. Lebih lanjut, Uli Parulian menepis isu lambannya Komnas HAM untuk turun tangan di kasus Vina Cirebon. Uli Parulian juga menegaskan, jika selama ini Komnas HAM tak diam. Sementara itu, Uli Parulian membeberkan jika Komnas HAM memiliki SOP sebelum menyelesaikan suatu kasus. Khusus kasus Vina Cirebon, Uli Parulian memaparkan, Komnas HAM bergerak sejak Juni 2024. Terpidana kasus Vina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang.
Dalam video yang disebar Elza Sharif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS, tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman CD hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan CD hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elza yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya video itu saat ini justru dipertanyakan Titin, karena pada sidang 17 Februari 2017 pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Sharif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Sharif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Saya gak sembarangan, video pernah diputar di pengadilan negeri saat sidang, kata Elza Sharif dikutip dari Christian Greek Official. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Gak ada, dipukulin, lihat mukanya dong. Baik-baik saja, jelasnya. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Tidak pernah video rekaman pengakuan Jaya dan Eko di situ, tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan Saka Tatal maupun persidangan dewasa tahun 2017, kata Titin dikutip dari YouTube miliknya, Titin Prialianti The Real, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Apakah tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya? Apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko? Pada tanggal berapa Ibu? Kata Titin. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, lanjut Titin. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan panitera. Saya aja orang kampung punya lo catatannya, sindir Titin. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pada sidang tanggal 4 Oktober itu, Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol, ungkap Titin. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Di sini disebutkan barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi Jaya alias Kliwon, itu hanya dicantumkan di dalam tuntutan, katanya lagi. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Visualisasinya pakai apa? Apakah pakai laptop? Apakah pakai infocus?
Ibu tolong sebutkan bagaimana cara menayangkannya. Karena kami yang hadir di sidang tidak pernah melihat rekaman video itu, kata Titin. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Ayo kita adu bukti, kata Titin lagi. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Mau saya tembak, teriak seseorang. Pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Sharif soal video rekaman tahun 2016 soal pengakuan Jaya terlibat di kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti membantah pernyataan Elza Sharif yang mengatakan, rekaman itu pernah diputar dalam persidangan kasus Vina. Menurut Titin Prialianti, dirinya yang ikut dalam sidang tidak pernah melihat adanya rekaman itu diputar. Bahkan Titin juga sudah mengonfirmasi pada pengacara Rivaldi, dan hasilnya tidak pernah ada yang melihat. Padahal Elza Sharif dengan lantang mengatakan kalau rekaman itu sudah diputar pada persidangan 8 tahun lalu. Menurut Elza, pada rekaman itu terlihat jelas kalau wajah Jaya dan Eko tidak mengalami memar akibat pemukulan. Membantah hal itu, Titin Prialianti pun dengan tegas mengatakan kalau dirinya tak pernah melihat rekaman itu di persidangan. Titin pun menantang Elza Sharif untuk menyebutkan tanggal rekaman itu ditampilkan dalam sidang. Menurut dia, dirinya lah yang hadir pada sidang itu dan tahu betul jalannya persidangan. Sehingga Titin Prialianti pun meminta Elza Sharif menyebutkan tanggalnya, kemudian nanti akan disinkronkan dengan Panitera. Menurut Titin Prialianti, pada kesaksiannya saat jadi saksi persidangan Saka Tatal, Jaya mengatakan terpaksa mengakui terlibat di kasus Vina Cirebon karena diancam. Bahkan Jaya mengaku ditodong pistol saat interogasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Titin juga menjelaskan, pada dakwaan, rekaman video itu hanya dituliskan sebagai barang bukti tambahan. Titin Prialianti juga meminta Elza Sharif menunjukkan rekaman video itu diputar pada persidangan menggunakan media apa. Ia pun menantang Elza Sharif untuk saling menunjukkan bukti. Pada rekaman yang ditunjukkan Elza Sharif, Ibtu Rudiana ikut menginterogasi Jaya. Rudiana bahkan terlihat ingin memukul Jaya yang kemudian ditahan oleh rekannya. Di video itu, Ibtu Rudiana juga terlihat menarik rambut Eko Ramadhani yang tidak mau mengaku. Bahkan ada suara seseorang yang mengancam akan menembak. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan, dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran HAM